Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ayuhal ikhwah, jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini biidznillah ta'ala kita dapat berkumpul di dalam masjid ini dalam rangka membahas dan mengkaji ayat-ayat Allah dan al-ahadits an-nabawiyah yang mudah-mudahan dengan sebab itu Allah akan berikan taufik kepada kita agar menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang kita tuju dalam setiap saatnya. Tidak ada waktu yang terlewatkan melainkan kita harus mengingat Allah Jalla Jalaluh. Dan tentunya untuk dapat menjadi orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita upayakan agar kita melakukan sebab-sebab yang dengannya Allah Azza wa Jalla akan membuat kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang beriman kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita tujuannya untuk beribadah kepadanya. Maka sangat keliru kalau ada orang yang mengatakan harus diseimbangkan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Bagaimana bisa diseimbangkan? Artinya sama besar kita membagi porsi untuk dunia dan akhirat kita. Sesuatu yang mustahil. Kita membagi sama besar waktu kita untuk dunia dengan waktu kita untuk akhirat. Sementara kehidupan dunia kita hanya akan mengalami antara 60 sampai 70 tahun. Sedang kehidupan akhirat, kehidupan yang tidak ada ujungnya. Kehidupan yang abadi. Dan kalau kita melihat realita kaum muslimin dan manusia pada umumnya, kalau mereka mengatakan menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, tentu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Karena kita lihat, kalau kita seimbangkan antara dunia dan akhirat, tentunya baru kelihatan seimbang dan mendekati keseimbangan kalau ternyata
kita memahami tujuan Allah diciptakannya manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ibadah dalam hal ini ibadah dengan berbagai macam bentuk ibadah, bukan semata-mata kita sholat, kita berpuasa, kita haji, dan kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena mana ibadah itu sendiri, kata para ulama, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup perkara-perkara yang dicintai dan diridhai Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang nampak atau tersembunyi. Dan itu kalau kita mengatakan harus seimbang antara dunia dan akhirat. Tetapi pada kenyataannya Allah Subhanahu wa taala berbicara lain. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan carilah oleh kalian dengan sesuatu kenikmatan dunia. Apa yang kita cari? Ad-darul akhirah, negeri akhirat. Artinya apa? Kita manfaatkan kenikmatan-kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada kita, yang Allah titipkan kepada kita, untuk apa? Kehidupan akhirat. Kemudian Allah mengatakan, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan engkau lupakan bagian yang sedikit dalam urusan dunia. Apa yang Allah titipkan kepada kita, kalau kita benar-benar mau seimbang antara dunia dan akhirat, Allah perintahkan, carilah dengan kenikmatan dunia itu apa? Kehidupan akhirat. Maka pada dasarnya orang yang mencari nafkah, dia keluar di pagi hari, pulang di sore hari, tujuannya untuk akhirat. Dia gunakan nikmat dunia ini untuk akhirat. Nikmat dunia berupa kesehatan kita, umur yang Allah berikan kepada kita. Nikmat berupa dititipkan harta benda kepada kita. Ini semua nikmat digunakan untuk apa? Untuk akhirat. Dibelanjakan di jalan Allah Azza wa Jalla. Ini kalau orang yang mengatakan seimbang antara dunia dan akhirat, baru seimbang. Dan yang sebenarnya tidak seimbang, tidak boleh seimbang, harus lebih banyak porsi untuk akhirat. Ini baru benar. Lihat dalam doa kita, doa yang dikenal dengan doa sapu jagat. Allah firmankan di dalam suratul Baqarah, orang-orang beriman itu berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzaban nar. Lihat, dalam meminta urusan dunia hanya satu, meminta untuk akhirat dua. Dan itu baru seimbang. Kenapa? Karena hidup kita di dunia sementara. Allah katakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sama. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Kemudian permintaan yang kedua, ini untuk akhirat. Wa qina adzaban nar. Ya Allah, jauhkanlah kami dari azab neraka. Ini menunjukkan bahwasanya perkara akhirat itu jauh lebih diutamakan, jauh lebih didahulukan daripada urusan dunia. Namun ada di antara sebagian kaum muslimin yang tidak tahu tentang perkara akhirat kecuali sholat, puasa, atau ibadah-ibadah yang lain yang biasa dilakukan pada umumnya oleh kaum muslimin. Ternyata pintu untuk menuju negeri akhirat, kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan sangat banyak. Sangat banyak.
Maka pada kesempatan malam hari ini kita akan baca sebuah hadis yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, imamul muhaddis di zaman ini, sekalipun banyak celaan terhadap beliau dari orang-orang yang tidak memiliki kapasitas ilmu yang dia bahas. Dia mengaku diri pintar hadis, faham hadis, yang banyak mencela Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, yang tulisannya, manuskripnya begitu banyak, yang tidak mampu dilakukan oleh orang-orang yang mencelanya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 3 perkara yang dapat membinasakan manusia. Yang mungkin kita merasa khawatir yang membinasakan kita, bencana ini, bencana itu. Kita tidak sadar ternyata bencana yang dapat membahayakan umat manusia, dirinya, jiwanya, agamanya, yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, 3 perkara yang dapat membinasakan, menghancurkan umat manusia, kaum muslimin pada khususnya. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama, kata Nabi SAW, syuhun muta', kekikiran yang ditaati. Kekikiran yang ditaati, yang dituruti. Dan kekikiran pelit yang ditaati dan dituruti ini tentunya ada kaitannya dengan kecintaan yang berlebihan terhadap perkara dunia, sehingga untuk mau memberikan di jalan Allah Azza wa Jal sulit. Tapi kalau urusan dunia terdepan. Lihat orang-orang yang kikir terhadap urusan agama, urusan bagaimana untuk menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam masalah dunianya, bahkan dalam masalah-masalah yang mendatangkan kemaksiatan, kemurkaan Allah Azza wa Jal, mereka berani menghambur-hamburkan. Mereka tanpa perhitungan, dan itu dianggap perkara wajib yang harus mereka tunaikan. Ara kampor porondai. Ini realita yang terjadi, kenyataan yang menimpa umat dan wajib kita sampaikan. Kalau nuntus ketu usigi ya, nampau asana panitia kan kau main infak ya. Atau untuk urusan-urusan kegiatan keagamaan, untuk memakmurkan masjid sulit, untuk diajak kepada kebaikan sulit. Tapi lihat tiuran tanda pendai, kalau dalam menginfakkan harta di jalan yang terkadang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, biaya naik losan. Contoh, insya Allah itu udah maklumi. Maklum nggak? Dan ini tradisi. Nggak dilocok lagi orhen, locok lagi biola, nuntut jutaan, berani. Maksiat, dibayar mahal, masuk neraka itu bayar mahal. Begitu berani mereka menginfakkan harta mereka di jalan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan pujian manusia, bukan pujian Allah. Kita kembali, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rizki kepada kita. Kemana kita ketika Allah memanggil kita?
untuk membelanjakan sebagian dari harta yang Allah titipkan kepada kita. Untuk memakmurkan masjid. Etes dan untuk sigim dodo, sigi ada rasandai. Seandainya setiap kaum muslimin ini mau bergerak hatinya, inilah harta saya, harta yang saya titipkan di jalan Allah, dan faham diperlu lekan asan panitia, dengan sendirinya ada pembangunan masjid berbondong-bondong, peher atau peher ngara, bacar atau bacar ngara, baik, karena kita mencari keridhaan Allah, mencari catatan nama kita di sisi Allah, bukan di manusia. Tapi kemana? Kita lebih senang, bahkan lebih moda poho di perkara-perkara yang tidak mendatangkan kemaslahatan sama sekali untuk agama kita, untuk diri kita, lebih-lebih untuk akhirat kita. Cobalah uang-uang yang dihamburkan bukan pada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dititipkan di masjid untuk memakmurkan rumah Allah Azza wa Jalla, perbaiki apa yang kurang, menambah apa yang kurang, kita dapatkan manfaat. Ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, harta dai yang sebenarnya apa yang kita infakkan di jalan Allah. Lihat Aisyah radhiyallahu anha ketika melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, semua bagian dari kambing yang kita sembelih sudah dikasih, diinfakkan, diberikan kepada tetangga kita, fakir miskin. Yang tinggal pahanya. Aungkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, tidak ada, semuanya tertinggal kecuali apa? Kecuali pahanya. Kata Aisyah, tidak ada yang tertinggal kecuali apa? Yang tinggal untuk kita pahanya. Tapi kata Nabi SAW, yang tinggal untuk kita semuanya kecuali pahanya. Itu harta yang tertinggal buat kita. Apa yang kita berikan di jalan Allah, itu yang tertinggal. Sedangkan yang kita makan, apa kata Nabi SAW? Nah, anak Adam berkata, ini harta saya, itu harta saya, kumpulkan harta, semua disebut, berbangga dengan hartanya, berbangga dengan kekayaannya. Apa kata Nabi SAW? Ya benar Adam, wahai anak Adam, tidak ada yang kamu miliki kecuali yang kau makan habis, itu milik kamu. Atau yang kamu pakai rusak, lusuh, pakaian kamu pakai. Yang ketiga kata Nabi SAW, atau yang engkau infakkan, itulah yang akan tetap kekal buat kita, yang kita infakkan. Adapun harta yang kita banggakan, itu bukan harta kita, bukan harta kita yang sebenarnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, anak Adam, siapa di antara kalian yang lebih mencintai hartanya sendiri daripada harta ahli warisnya? Kata para sahabat apa? Ya Nabi, tidak ada di antara kami melainkan hartanya sendiri lebih dicintai daripada harta ahli waris. Apa kata Nabi SAW? Hartamu sendiri, apa yang engkau belanjakan di jalan Allah, ini hartamu. Sedangkan harta ahli waris, apa yang kamu tinggalkan, itu harta ahli waris. Para lain gaya kaya landa kempoi londai harta apa nih ahli waris, cumpu gai larahor niki umat, nggak boleh. Kita berikan bagiannya, tapi kita belanjakan juga untuk kita, persiapan buat kita. Harta yang kita titipkan di jalan Allah, itulah harta kita yang sebenarnya. Pahlawan cukup cokin, kita ajak kepada kebaikan. Coki. Tapi kalau urusan dunia paling gampang, mudah keluarnya. Untuk memakmurkan masjid setengah made gurah,
Wa api 5.000 sempuru ada sigi tani. Ancung naik nominal. Lampar belanja wa boli wa api 100 au di weli. Weli pop mi 2 buat cungku. Setoi mau belanja sama boli. Tahu ada sigi, mau tahu 100.000. Paling ore watin em infak sembah sewira ore. Ngenal hasil jagong kelai. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan hidup pada kita? Kalau demikian ada. Berapa banyak orang mengumpulkan hartanya namun karena dia kikir di jalan Allah Azza wa Jalla, mentaati kekikirannya, muri selai, pada hakikatnya do muri selai berinfak itu selai diwekindai, selai diruundai, lain selai diruuduk, selai diruundain. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, setiap pagi ada 2 malaikat yang turun. Setiap malam sini. Au London masabua berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti bagi yang berinfak. Ini doa malaikat, makhluk yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla, yang doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa, yang satunya malaikat dari 2 malaikat yang turun ini berdoa, ya Allah, berikan ganti kepada yang berinfak, membelanjakan harta mereka. Yang satunya berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, dan berikan kebinasaan, kehancuran bagi orang-orang yang menahan hartanya, tidak dibelanjakan. Entah itu sedekah yang sifatnya sunnah, lebih-lebih yang wajib. Sedekah sunnah banyak, sedekah yang wajib jelas. Tahu sedekah wajib? Hah? Zakat awali edim bahaya agama kan? Hah? Awali wajib zakat. Zakat apa? Zakat mal, zakat fitrah. Awali wajib sedekah. La haula wala quwata illa billah. Cuman zakat. Hah? Nafkah kepada keluarga wajib. Wajib memberikan nafkah kepada keluarga, kewajiban cowok rahi. Makanya tidak diserahi, bertanggung jawab. Bentuk tanggung jawabnya Maharnono, Kanir Lombo, tempat tinggal. Lain bentuk bertanggung jawab, kalau lioi sembiai sepalai werana di lirorangi, para lain itu kantalok rawi enggak. Tapi ada sebagian laki-laki yang memang hobinya apa? Perintah istri untuk mencari nafkah. Yang dari kebiasaan, bahkan diwajibkan. Watim berlaku rawi bair anak, bahkan dibodoh. Ini nggak boleh. Ini laki-laki yang nggak bertanggung jawab. Wein ini selok rawi bantu silahkan. Wati sih, nggak usah dipaksa. Bukan kewajiban mereka. Kewajiban bair anak, dim serome awak ke umah.
Ini perlu diluruskan. Termasuk arasan dia warna bodoh weiruk del kawi. Enggak boleh. Ini kewajiban kita, kewajiban para suami. Lain di kesenaga ade, tanda wim krawi. Kita, Allah yang berikan tanggung jawab. Wunga leham ana dore saat akad nikah. Saya terima nikahnya fulanah binti fulan, siap dinafkahi. Lain, saya terima fulanah binti fulan, siap nilakau kaulah kerawi. Bukan. Itu bukan hukum asalnya. Ini harus diluruskan, ini tanggung jawab. Ya. Baik tebak forero merair anak di sorsena, beda kerawi. Orang bodoh ini kitolo niki oma. Enggak boleh. Ini menyelisih fitrah. Tugas dan tanggung jawab. Kewajiban. Allah perintahkan perempuan itu waqarna fi buyutikunna. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Lawah karawi. Karawi yang sesuai dengan fitrah. Dan bukan kewajiban mereka untuk bekerja. Maka ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada intinya poin yang pertama ini yang merupakan perkara yang membinasakan sawai dibikin dai sebenarnya. Ketika sawai berinfak di jalan Allah, lain sawai berdambai tetangga dambai cinarangi, bukan. Kikir yang dimaksudkan di sini adalah kikir di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau perkara-perkara wajib. Kikir terhadap Allah berupa zakat, nuntu hasil 10 ton, 20 ton, zakatnya enggak ada. Tiba-tiba awlikum bail nami makin bailis domat darah maraju dekarawi dan seterusnya. Itu hak Allah. Allah minta haknya diberikan kepada siapa? Al-fuqara wal masakin. Zakatul amwal, zakat harta kita. Dan untuk membawa 10 ton 20 ton kalau kita nggak mengeluarkan hak Allah Azza wa Jal, mereka londo urai lendai. Allah yang menurunkan air hujan ini, yang dengannya tanaman-tanaman ini tumbuh, bisa kita panen sesuai dengan keinginan kita, hasil yang kita cita-citakan. Maka berikan bagiannya. Ada bagian Allah Azza wa Jalla. Wah timbo ton raba dari Allah Subhanahu wa taala. 10% dari 100%. Rakasi 10 ton sebenarnya di klosa seton. Teori seton losa. So yang berjaga upah ribu sebenarnya upah juta. Hintinawa di maciwi ton guys sebenarnya. Memori cerita loston. Tapi memang demikian, kekikiran yang sudah ditaati akan melihat itu lebih banyak. Kenapa? Kikir. Yang membuat itu banyak di matanya karena sifat kikir. Kekikiran yang ditaati. Ini yang keliru. Sehingga tidak banyak yang mau kembali kepada Allah Azza wa Jalla kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat kebanyakan orang-orang seperti ini, kekayaan yang menumpuk, namun karena mereka tidak menunaikan hak Allah Azza wa Jalla, pelit di dalam membelanjakan hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla, suatu saat Allah akan cabut kenikmatan itu. Karena apa yang Allah berikan kepada kita ini milik Allah. Allah menitipkan kepada kita, milik Allah. Bukan karena usaha kita semata-mata, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan.
Allah yang menitipkan kepada kita sehingga kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Maka ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, perhatikan tentang perkara ini. Berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala memang berat. Karena fitrah manusia mencintai dunia. Cinta kepada dunia. Wati kantam dari Allah Subhanahu wa taala taruhara kan jadi masalah. Banyak dari para sahabat yang kaya raya, namun apa? Kekayaan mereka genggam di tangan mereka sehingga mudah diotak-atik. Tidak memasukkan kekayaan dalam hati. Para sahabat mencari harta, mengumpulkan kekayaan, tapi tidak pernah melupakan ibadah. Ndairo luar biasa. Awali funga ngohor nyari saat aki. Senajob subuh urlau. Dulang gori isa. Nedula walis. Para sahabat cari makan. Mereka kaya raya. Abdurrahman bin Auf, sahabat yang kaya raya. Demikian kalau kita mengenal sang pemberi rizki, maka Allah tidak akan melupakan kita. Tapi komboto kendai ngupa rezeki, ndak dimambai rezeki ndai, ndak dihuribi. Bagaimana Allah akan bisa menitipkan rizki? Yang memberikan rizki kepada kita Allah. Ketika kita berpaling dari sang pemberi rizki, maka ini dua hal yang bertolak belakang. Berharap, namun kita tinggalkan. Para sahabat berharap agar mendapatkan rizki dari Allah, dan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara para sahabat yang kaya raya, bahkan ada di antara para sahabat yang kepingin miskin tapi nggak miskin-miskin. Pingin miskin. Abdurrahman bin Auf. Nih miskin, pahlawati waun, coki miskin sih, ndain coki terwara. Kenapa? Karena mereka mencari yang memberi rizki itu, mencari keridhaan, dekat dengan yang memberikan rizki. Ketika kita jauh dari yang memberikan rizki, bagaimana rizki bisa akan kita dapatkan? Araho rizki mbotosi sembeawati. Buhab kerawi ngepuasa, puasa di wi, yang penting kerawi. Kejar colas toran. Demi Allah, mencari rizki yang demikian gak akan ada keberkahannya sama sekali. Perkara yang kedua kata Nabi SAW yang dapat membinasakan manusia, wahawal muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Mengikuti hawa nafsu ini ada kaitannya dengan perkara tadi, kekikiran. Dalam urusan-urusan agama kita pelit, dalam urusan dunia terkadang kita hambur-hamburkan, gak peduli. Contoh nggak ada kan, ungas nikar nako luar biasa, madawaran conggo, coba mai rahom bertuung sigi ditiwaran 6 conggo 10 juta di desa. Apa PA lalu mek BW kecuali vimpa. Tapi kalau nikah, urusan nikah, padahal nikah mau dah. Ya. Ndak diweh ke pelaminan, ndak diweh kai orhen. Gitu. Ndak didomkan tikan. Ya. Tiba-tiba sentika dia rompas dan nikah. Diweh domkan tikan untuk upah juta 5 juta. Titiluan kentika we kindahin tu si we. Paling awal untuk puluhan juta untuk hal yang tidak bermanfaat, menconggo berani, dan harta ini akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, la yazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yusalan arba'. Tidak akan bergeser kaki anak Adam pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya
Salah satu dari 4 perkara ini apa? An malihi min aina iktasab wa fima anfaqa. Tentang harta, dari mana dia peroleh dan kemana dibelanjakan. Nah, henggam dari Allah Subhanahu wa taala. Dari infak colak orhen 3 juta. Biduan lokal. Ya. Biduan go internasional gali bali. Cari nama dengan perkara maksiat, cari nama ketenaran dunia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Berani mereka belanjakan harta mereka di jalan Allah, sulit. Coba seandainya kaum muslimin berlomba-lomba dalam membangun rumah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mereka berlomba-lomba dalam perkara yang terkadang terjatuh ke dalam maksiat, maka tidak ada masjid-masjid seperti ini. Kan kita dapatkan masjid-masjid yang bagus, yang penuh dengan kenyamanan kita beribadah di dalamnya. Namun karena sifat pelit dan nafsu yang diikuti, perkara ini sulit. Sulit. Karena demikian, kekikiran yang sudah mendarah daging berakar, dan juga hawa nafsu yang dituruti dan diikuti. 2 hal ini berkaitan. Ini perkara yang membinasakan kita dunia dan akhirat. Dunia dan di akhirat. Dan kebinasaan yang paling berbahaya adalah kebinasaan di akhirat kelak. Mengikuti hawa nafsu, termasuk di dalamnya adalah kita memahami agama ini menurut akal kita. Bukan semata-mata dalam harta menuruti hawa nafsu, termasuk di dalam pemahaman beragama. Ini membinasakan dunia, apalagi akhirat kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah." Siapakah yang paling sesat, melebihi kesesatan? Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti hawa nafsu tanpa petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, beragama tidak sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk Allah Jalla Jalaluh. Ini membinasakan. Ini berbahayanya kita beragama bukan menurut petunjuk dari Allah dan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan mencelakakan dan membinasakan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Maka kalau kita beragama sesuai petunjuk Allah, beragama sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang datang dengannya dalil kita ikuti, yang tidak ada tinggalkan. Dan jangan mengandalkan akal kita dalam beragama. Akal ini kita gunakan untuk memahami nas Al-Quran dan Sunnah, agar kita bisa beragama sesuai petunjuk. Bukan dijadikan akal ini sebagai perkara atau benda yang dapat menghukumi Al-Quran dan Sunnah. Jadi jangan beragama menurut akal kita, menurut saya, hemat saya. Itu agamanya orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Agama itu agama hujjah, agama wahyu. Jangan berbicara tentang agama di luar daripada petunjuk. Apa yang ada petunjuknya kita sampaikan kepada umat manusia, yang tidak ada tinggalkan. Karena kita akan termasuk dalam perkara ini. Hawa nafsu yang diikuti. Ini dapat membahayakan kita dan membahayakan agama kita, yang ujungnya akan membahayakan kehidupan akhirat kita. Karena banyak orang yang beragama sesuai dengan hawa nafsu mereka, tidak sesuai dengan kitabullah, tidak sesuai dengan
sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beragama kadang menurut kelompoknya, menurut gurunya, alma maternya, dan seterusnya. Kita beragama menurut Allah, menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mengedepankan pembicaraan, perkataan siapapun di atas perkataan Allah, di atas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setelahnya adalah kesepakatan dan perkataan para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan seterusnya yang berjalan sesuai dengan pemahaman as-salaf as-salih. Itu yang bisa menyelamatkan kita. Itu yang bisa membuat kita beruntung dunia, lebih-lebih akhirat kita. Kemudian perkara yang ketiga yang dapat membinasakan umat manusia, kaum muslimin pada khususnya, kata Nabi SAW, wa i'jabul mar'i binafsihi, rasa ujub, kagum terhadap diri sendiri. Mulai diri sendiri adalah orang yang merasa bangga dengan dirinya, kepintarannya, kecerdasannya, ketekunannya, kerajinannya, kekuatannya, dan seterusnya. Orang yang mengatakan inilah saya, dalam masalah ini saya. Ingat, di atas yang berilmu ada yang lebih berilmu. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Agar kita tidak merasa bangga terhadap diri kita, kita harus yakin ada di atas kita yang lebih paham, yang lebih mengerti. Dan jangan sekali-kali merendahkan manusia. Lihat Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga seorang yang ada dalam hatinya walaupun seberat biji dzarrah. Biji dzarrah itu atom yang paling kecil, debu. Berupa apa? Kesombongan. Kesombongan. Sombong. Oh, saya begini-begini, saya lebih tahu, saya lebih ini, saya lebih faham. Sehingga merendahkan orang lain. Ini hati-hati. Kata para sahabat, ya Rasulullah, sungguhnya seorang itu senang kalau pakaiannya bagus, sandalnya bagus. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya Allah itulah zat yang maha indah dan menyukai hal-hal yang indah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya sombong itu batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Menolak kebenaran, sampai kepadanya kebenaran terkadang ditolak dengan akalnya, atau karena tidak sesuai dengan pemahaman kelompoknya atau gurunya, padahal ini kebenaran. Ini sombong. Bukan sombong orang yang berpakaian bagus, pakaian yang baik, bukan. Sombong itu orang yang menolak kebenaran dan merendahkan, melecehkan manusia lainnya. Ini sombong yang disebut dengan al-kibir. Dan ujub, merasa kagum dengan diri sendiri, ini merupakan perkara yang membinasakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak kesombongan. Kesombongan ini terkadang tidak menimpa orang-orang yang awam. Yang banyak ditimpa penyakit ujub itu adalah ahli ilmu, orang-orang yang berilmu. Azan dulu.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, penyakit ujub, berbangga diri, ini banyak menimpa orang-orang alim, bukan orang-orang awam. Sehingga dia berbangga dengan ilmunya. Dan juga banyak menimpa orang-orang yang melakukan ketaatan, berbangga dengan ketaatannya, amal solehnya, sehingga merendahkan orang-orang yang mungkin dilihat oleh dia belum banyak amalan solehnya. Maka hati-hati. Terkadang ada di antara kaum muslimin yang menilai saudaranya, ini apa ini, nggak sholat. Mungkin dia sholat di rumahnya. Kalau kita katakan ini nggak pernah saya lihat sholat di masjid, itu pun kalau cuma masjid satu-satunya, masih ada masjid yang lain, kita berhusnudzon. Makanya kehidupan sama muslim itu kita kedepankan husnudzon dan berikan alasan sehingga kita akan berbaik sangka kepada mereka. Berikan alasan, kita cari alasannya. Kalau dia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, cari alasannya apa. Kalau kita tidak mendapatkan alasannya, tuduh diri kita, mungkin saya yang tidak tahu alasannya. Katakan ada orang yang mungkin tidak sholat berjamaah di masjid, dia sholat, mungkin dia punya uzur, ada alasannya, mungkin dia sakit, atau mungkin dia dalam keadaan gelisah, atau hal-hal yang lain. Kalau kita tidak mendapatkan alasannya, apa yang kita lakukan? Tuduh diri kita, saya yang tidak tahu alasannya. Selesai. Supaya tidak menimbulkan rasa ujub. Oh, ini si fulan gak pernah sholat, oh ini begini, dia begini. Terkadang kita melontarkan kata-kata yang membuat orang itu sakit hati dan tambah jauh dari ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada orang yang melanggar suatu larangan Allah atau meninggalkan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya mereka itu adalah seperti orang yang sedang sakit yang dibutuhkan untuk diberikan pertolongan, diobati. Diobati. Sebagaimana dokter kalau datang orang yang sakit, apakah disakiti? Dia obati. Dia carikan obatnya, solusinya seperti apa. Demikian orang yang melakukan pelanggaran dalam beragama, kita harus obati dia. Mengobatinya dengan menasehatinya, mengajak kepada kebaikan. Dia diingatkan kalau dia melakukan penyimpangan. Diobati, diberikan obat. Bukan justru kita menghardiknya, menghujatnya, mencaci makinya, menjauhinya, bukan. Walaupun ada dalam kaidah agama kita terkait dengan al-hajar, memboikot kalau seorang melakukan pelanggaran, kalau sekiranya boikot itu bermanfaat. Kalau boikot itu tidak membawa manfaat, maka sebaiknya kita nasihati dan kita dekati, kita rangkul dia agar mau kembali kepada jalan Allah Azza wa Jalla, karena dia sedang sakit. Diajak, dirangkul, dinasihati, diperingatkan agar dia kembali kepada jalan Allah Jalla Jalaluh. Nah, oleh sebab itu, ketaatan yang kita lakukan, kesolehan yang kita upayakan, jangan sampai membuat kita merasa bangga sehingga merendahkan orang lain. Lihat, Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sebagian ulama mengatakan hasan, dalam mengatakan sahih. Apa kata Nabi SAW? Lau lam takunu tudnibun, seandainya kalian semuanya, ini dikatakan kepada para sahabat, tidak pernah berbuat dosa. Apa kata Nabi SAW? Khasyitu alaikum ma huwa akbar min dhalik, aku khawatir akan menimpa kalian yang lebih besar dari itu.
yang lebih besar? Al-ujub, berbangga diri. Seandainya kalian tidak berbuat dosa, artinya berbangga, dia akan berbangga tidak pernah berbuat dosa. Tapi bukan juga berarti kita dianjurkan untuk berbuat dosa dengan sengaja. Jangankan disengaja, dosa yang tidak disengaja banyak. Tapi tidak boleh kita berbangga dengan amal ketaatan kita. Kita sholat, jaga sholat 5 waktu di masjid, qiyamul lail, puasa sunnah, apalagi puasa wajib, bersedekah, berinfak, berbuat baik terhadap tetangga dan seterusnya. Kemudian kita ceritakan, kita sampaikan, kita berbangga. Mungkin dengan amalan itu kita merasa sudah cukup, Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Ternyata rasa ujub itu yang akan membatalkan amalan kita. Dalam hadis disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bainama rajulun yamshi, ketika ada seorang yang berjalan, qad a'jabathu jummatuhu, yang mana dia telah merasa bangga, merasa ujub dengan rambutnya, artinya ketampanannya, posturnya, dia merasa bangga, merasa senang ketika ada orang yang melirik kepadanya, semua mata mengarah kepadanya. Wa burda, dia merasa bangga dengan pakaiannya paling bagus, semua mata melirik karena keindahan, keelokan pakaiannya. Id khusifa bihil ard, dengan rasa ujubnya, rasa bangganya tersebut, Allah tenggelamkan dia ke dalam bumi. Fahuwa yatajaljal ila yaumil qiyamah, dan ia terus diazab sampai hari kiamat. Dengan berbangga dia mati, dikubur, kemudian dia terus diazab dalam kubur. Kenapa? Dia berbangga dengan posturnya, ketampanannya, sehingga merasalah dia yang paling, akhirnya merendahkan orang-orang. Kadang diejek posturnya, wajahnya, diejek pakaiannya, dia berbangga, artinya mengejek apa yang Allah titipkan kepada orang tersebut. Orang ini kalau dia mati, Allah akan azab dia dalam kuburnya. Karena rupa kita ini Allah yang titipkan kepada kita, bukan keinginan kita, bukan keinginan seseorang dia tampangnya seperti itu, sehingga semena-mena orang yang punya tampang bagus mengejek tampang yang kurang bagus. Gak boleh mengejek fisik orang, gak boleh, karena fisik dia pemberian Allah Azza wa Jalla. Ketika kita mengejeknya, berarti yang kita ejek itu adalah yang menciptakan yang diejek itu, bukan keinginan dia. Menjadi jelek itu bukan keinginan, tidak ada. Dan ketampanan Anda pun bukan pilihan. Siapa memilih? Siapa yang bisa memilih saya harus tampan? Allah yang memberikan semuanya. Apa yang ada pada kita, jiwa kita, postur kita, semuanya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita banggakan? Untuk apa kita merendahkan orang lain sementara semuanya adalah pemberian Allah Azza wa Jalla? Ini justru akan membatalkan amal kita, ketaatan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang berbangga memamerkan posturnya, ketampanannya, mampu memikat banyak mata, terutama mata para wanita misalnya, atau sebaliknya dengan kecantikannya mampu menaklukkan hati semua laki-laki. Dia lupa bahwa kecantikan itu adalah pemberian Allah Azza wa Jalla, bukan atas pilihan dia.
cantik pemberian Allah. Allah yang menitipkan kepadanya. Bukan pilihannya, bukan keinginan juga orang-orang yang diberikan rupa yang tidak bagus misalnya. Tidak tampan, tidak cantik. Bukan keinginan dia. Dia menginginkan yang terbaik. Dan semua yang tampan maupun yang jelek, yang cantik maupun yang jelek, yang tercipta normal maupun ada kekurangan pada fisiknya, semuanya Allah ciptakan dengan sempurna. Tetap itu penciptaan yang baik. Tetap penciptaan pada semua ciptaan Allah itu baik. Artinya di mata Allah Azza wa Jalla, semua yang Allah ciptakan yang baik maupun yang tidak menurut manusia, pandangan manusia, di sisi Allah semuanya baik. Karena itu adalah penciptaannya, ciptaan Allah Azza wa Jalla. Semuanya tetap baik. Maka nggak boleh kita mengejek, mengolok, kemudian merasa bangga dengan diri kita, merasa bangga dengan harta kita, kendaraan kita. Kadang ada orang-orang yang iya dan billah, kadang ketika bertengkar ngomong ikan porong-porong warak mengawangi temoring gomim sama lo lenga. Nah ini na samaro do morim itu kone warang ke erdogain. Kita nggak tahu hidup ini sering gak hidup mulu. Waraja ese, waraja awa. Seperti roda, ngaran roda kehidupan. Artinya dia berputar. Tidak usah kita sebut. Ngangu yang ngangu biasa. Apa yang dipermasalahkan? Debat. Jangan sampai mengungkit kehidupan manusia, kehidupan orang lain. Itu dengan umuri derere do, raka pahudo. Itu semua Allah ciptakan. Derere tiba dome derere. Tapi demikian pembagian Allah Subhanahu wa taala. Allah membagi rizki sebagaimana Allah membagi amal. Rizki ada yang dapat kekayaan banyak, ada yang sedikit. Bahkan ada yang tidak mendapatkan sekedar makan dan minum sehari maupun 2 hari, bahkan lebih. Demikian juga amal. Allah bagi amal. Warama wa sembia malam tiba puasa sunnah. Warama puasa sunnah tiba sedekah. Warama sedekah tiba baca Al-Qur'an. Pala ijan dawara serah. Ya, dawara serah krakernya heran. Usahakan ada amal-amal sunnah yang harus kita upayakan sebagai nilai plus yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadahnya lain sekedar sembahyang wajib 5 waktu. Karena waras sebagian kaum muslimin yang penting sembahyang wajib. Sembahyang malam awalnya punga musim menggoda setengah mades sembahyang malam. Jam 2 malam baru meso sabtu taumah melenggoda. Biar waktu sembahyang malam minimal witir 1 rakaat lah, 1 rakaat. Jangan kita kejar dunia ini. Dunia ini kita kejar, dia lari. Kita tinggalkan, dia akan datang dalam keadaan terhina dunia ini. Cuman ndai belum yakin. Mu ipip yakin ademu ngoh keletam doro. Lalu sembiar ibadah mencukupkan diri dengan pemberian Allah Azza wa Jalla. Ini kenyataan. Dekat dengan sang pemberi rizki, Allah akan cukupkan kita. Pak lain gak ya deh, sembear ya mbak, ngeir niki sigi, lati usaha, akhirnya krakerna ero, mau dibodor. Kalau Umar dulu, dia pecut orang-orang seperti ini. Ya. Islam itu tidak menyukai orang-orang yang malas kerja, lakukan sebab, tapi ain tinggalkan jauh dari yang memberikan kenikmatan itu. Karena botok di antara anda, ya. Mbok kembotok oma, alati sembiar.
Konen botok munebe oma wati sembiar ibadah. Mungkin hasil dari wati sembiar, alhamdulillah, mana ke upang purton. Iya upang purton, mereka keberkahan enggak? Ya. Akhirnya lau pitir masam laui. Ada keberkahan. Ada saja kesulitannya. Karena demikian sunnatullah bagi orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ingin rizki, dekat kepada pemberi rizki. Dekat. Menisentikan selorah au proyek apa bupati kan. Lau si disembiawa mau bupati ya. Ya. Nesaka proyek. Neraka proyek bati edangi bati kone patangi lo bupati. Itu percuma. Seperti itulah kira-kira orang yang berharap rizki kepada sang pemberi rizki tapi jauh dari pemberi rizki. Jauh lain hanya di sembahyang buat. Hanya di sembahyang buat. Termasuk konek doa dari majelis ilmu itu jauh dari pemberi rizki. Kenapa? Karena di majelis ilmunya Allah siapkan kunci-kunci rizki itu, disiapkan. Lihat Nabi SAW mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak berkumpul suatu kaum dari rumah di rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Artinya di masjidnya. Yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah, mempelajari, saling mengingatkan. Wa yatadarasunahu bainahum, saling memahamkan satu sama lain tentang ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi? Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diliputi oleh rahmat Allah. Di sini ada rahmat, pintu-pintu rizki, kunci-kunci rizki di sini. Datangi majelis ini. Datangi. Artinya langupah. Aki sebagian dor langupah. Kone mairakan tuh hari ini. Bagaimana Allah akan memberikan keberkahan? Ilmu agama. Ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Lain ilmu batin puas sembiah. Kone sembiah motor pun tempat. Si banyak. Kemudian merasa cukup, tidak perlu doa wali di majelis ilmu. Antara rukun dan wajib sholat saja nggak mengerti. Banyak yang nggak mengerti. Baik rukun sembahyang, baik wajib sembahyang, baik syarat sembahyang, tapi tidak tahu apa yang diharapkan. Bagaimana dia akan bisa beribadah sesuai dengan keinginan Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah SAW? Botoh. Lain sebuah rubuan. Madhabade. Rukun sembahyang. Wajib-wajib sembahyang. Sunnah-sunnah. Banyak dari kaum muslimin yang tidak mengerti bahkan sunnah-sunnah sholat. Bahkan dianggap wajib. Dianggap wajib. Padahal perkara sunnah. Terus watina itu ini berbahaya. Kita belajar. Pala ejan tanaon ini lokin botol rizki bukan. Tapi memang kita belajar ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar. Para imam, ulama, Imam Ahmad bin Hanbal, siapa yang tidak mengenal imam? Dikenal dengan imam ahli sunnah. Dia belajar, pernah ditanya kesana kemari, dia belajar, dia baca kitab ke gurunya, berpindah dari guru yang satu ke guru yang lain setiap hari. Lain dai ke batija naik-naik. Nah waras sekali seminggu. Nah waras. Ede pun tani. Bui param eli de kajian awam cau-cau. Bating goring-goring.
Buku para ulama itu ribuan judul deh. Lain pun jilidnya, 1 jilid ada yang sampai 40 jilid. Dan ikon Sahih Bukhari tiwarana ke umah. Jujur jabita doh. Behemat dawara Sahih Bukhari, lain behemara. Nahina serah. Ini Sahih Bukhari, kitab rujukan paling utama setelah Al-Quran. Ulang pati agama. Ngaji di sigi mewarat ceramar kajian wati kede. Entah uju buku dibaca ke umah wati warat. Demu au ne murim. Ilmu agama ya lain sekedar sembeal 5 waktu. Uparka lohor asar isya. Tolur ka maghrib, luar ka subuh, selesai belajar. Bukan. Masih ada pelajaran masalah-masalah yang lain. Permasalahan agama itu luas. Masalah-masalah fikih, masalah-masalah akidah, masalah manhaj, tafsir ulama, tafsirul Quran, sejarah Nabi, para sahabat. Diperbaca nih, dipertenaut nih. Terus Eli wali pun agni menggorin tenau kajian cau-cau. Entanda TV senanai, tiwara Eli, entanda TV cau-cau. Enggak dia kindahin. Senai ti entanda TV, senai dan tanda TV sama lo sembah. Sama lo sembah. Contoh sekali beriha TV kabel ya. Au dewara acara awin, nak warat dewara acara awin deh. Au dewara kajian awin tibatin, tapi kajian kai tibatin. Ini menunjukkan perhatian kita terhadap perkara-perkara yang safih, perkara yang apa namanya kebodohan. Lebih kita perhatikan daripada urusan agama nih. Konen denden dari kajian luar biasa, udah wariwisu dende kajian ya. Para pertandingan bola di Sumpunga lawan tanda lain separtai 2 partai kidi mancu tenggon rongga arat cerita balik dohori majelis ilmu napali lokiwe maki losa di majelis tiwara cerita kembali au inti kajian akan tak ada. Ini menunjukkan perhatian kita terhadap agama ini nihil. Cari ilmu itu. Makanya Imam Ahmad mengatakan ketika ditanya sampai kapan kita belajar, oke Imam Ahmad, ma'al mahbarati ilal makbarah, bersama tinta sampai ke liang kubur. Artinya belajar terus, kita kaji. Ain waram eli ewati rom tanah awar tua-tua kau baca Qur'an deriran awar kiro tanah abang do andum lo cabe kendete peare dia derade mau de baca Qur'an de war kau baca anak dah tanah op ndai do homre baca belajar aku merasa diri cukup untuk belajar baca Qur'an baca dalam ya. Wati juga baca kayak kiro akolun baca lah nggak kiro akolun lain kiro hafaz juga lain alhamdulillahi rabbil alamin ya. Artinya tenang belajar ini masalah yang paling penting jangan merasa risih dengan kajian-kajian yang ada, belajar, datangi. Ketika kita tahu di situ majelis ilmu, di sini sedang dibagi-bagi warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang di kajian-kajian ilmiah ini, warisan Nabi sedang dibagi-bagi. Palan coki wa amnak. Karena mati eda, ampo te eda warisan ake peas di akhirat. Waras sebagai harta, contoh. BLT misalnya, nah itu mau nganggo mau pak kepala desa berderaka ro pak mau deraka kena orang kayak laka 300.000 deh
Di sini di majelis ilmu lebih baik daripada dunia dan isinya. Elik de kajian awam cau-cau. Coba jam ilin de pakai BLT awam cau-cau. Ti faram bisa ilin de. Na kakorerana. Di sini sedang dibagi warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dai merasa risih. Merasa tidak butuh, maka kita terus ajak, kita sampaikan, kita jelaskan tentang keutamaan bermajelis ilmu agar kita tidak termasuk dalam kategori tadi orang yang mengikuti hawa nafsunya yang dapat membinasakan dia di dunia dan di akhirat. Hadza wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Lebih dan kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.